Mungkin gak sih anak SMA dari Bandung bisa pengabdian masyarakat di tempat seperti ini? Seperti jauh sekali, bisa bermanfaat gak ya kira-kira kami di sana? Setelah melalui banyak hari merencanakan keberangkatan kami ke Sumba, bahkan melalui keraguan dari banyak pihak dan diri sendiri, akhirnya keberangkatan kelas 10 dan 11 KPB Semipalar ke Sumba sudah nyata. Tiket sudah dibeli dan semua sudah dikonfirmasi. Tim lapangan, Suroyan, dan Zim Makanan bersiap-siap untuk ke Jakarta, transit Bali, lalu melanjutkan ke Pulau Sumba. Perjalanan panjang ekspedisi Tanah Humba dimulai sekarang. Ini bukan mimpi, kami benar-benar pergi. Untuk mencapai Pulau Sumba dari Bandung, sebenarnya ada beberapa pilihan. Transportasi darat dan laut. Darat baik menggunakan mobil maupun kereta api ke Surabaya, lalu Bali, lalu menyeberang menggunakan kapal laut ke Pulau Sumba, atau murni transportasi laut dari Jakarta, singgah ke Surabaya, Tanjung Perak, ganti kapal laut ke Sumba yang bisa memakan waktu 3-5 hari. Atau yang lebih cepat adalah menggunakan pesawat terbang seperti yang kami lakukan. Dari Jakarta, transit di Denpasar, lalu ke Tambulaka, Sumba. Waktu tempuh Jakarta Denpasar adalah 1 jam 53 menit. Kami tiba di Denpasar sekitar jam 10.50 malam. Namun karena keberangkatan pesawat ke Sumbanya jam 9 pagi, check-in jam 7 pagi, maka kami harus bermalam di bandara sekitar 10 jam. Sebenarnya ngasih lihat sama sih ya nggak salah. Perjalanan ke Sumba memang tidak bisa sekaligus. Dengan transportasi apapun, tetap harus transit dulu. Sumba merupakan sebuah pulau yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas Pulau Sumba sebesar 10.710 km persegi. Sumba berbatasan dengan Sumbawa pada bagian sebelah barat laut, kemudian Flores di timur laut, dan Timor di timur. Sedangkan di bagian selatan dan tenggara berbatasan dengan Australia. Touchdown Sumba. Waktu menunjukkan sekitar jam 10 pagi. Mari mulai perjalanan menuju LC. Evaluasi dilakukan untuk membantu kami memahami apa yang terjadi seharian ini, apa yang kurang dan apa yang harus dipersiapkan esok hari. Evaluasi ini akan kami lakukan selama kami menjalani ekspedisi ini di setiap penghujung hari. Selamat beristirahat, cukup melelahkan perjalanan. Sampai esok hari saat kerja dimulai. Uma Mangane bertempat di kampus STKIP Witibula, sekolah guru yang jadi tempat pendidikan bagi para calon guru di Sumba Barat Daya. Uma Mangane atau kami sebut LC terdiri dari 2 bangunan kecil dari beberapa buah kontainer yang dimodifikasi menjadi 2 bangunan sederhana yang berseberangan tempat anak-anak bermain dan belajar. Oke, sekarang kita ada di Learning Center Uma Mangane. Seperti yang bisa kalian lihat ya, itu di belakang. Oke, sekarang kita akan melihat-lihat ke dalam tempatnya. Oke, ayo ikutin. Pertama, ini ada mirip seperti apa ya, bisa disebut gudang ya. Oh iya, by the way, ini Learning Center Uma Mangane itu berada di Sumba Barat Daya. Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Kan? Ini tadi kan gudang, ya tepatnya gudang.
Dan ini adalah tempat learning centernya, di mana ini tempatnya itu dipakai untuk kegiatan anak-anak membaca, menulis, mewarnai, ya segitu. Dan sekarang kita akan melihat tempat di mana kita tidur. Ikuti saya. Itu gimana itu? Ada pohon, ada itu. Oh, Nggak ya. dijelasin. Di sini tempat untuk berteduh ya. Tempat kita buat bersantai, ngopi santai, ya dan sebagainya. Dan di sini ada satu buah sepeda. Ini ada satu buah sepeda. Sebenarnya ada dua, tapi yang satu itu kempes bannya dan remnya tidak ada. Di Ya. depan sepeda, ya WC. Tuh, yuk. Mau dikasih lihat WC-nya? Boleh. Saya bisa ke dalam WC. WC-nya cuma segini doang. Itu untuk tempat kita buang air kecil dan buang air besar. Enak menurut kamu? Lumayan enak, dan ini tempat mencuci baju kita. Ini dia. Ini kita memakai rinsel dan airnya dari sini tuh. Oke. Oke. Lanjut kita ke tempat dimana kita tidur. Oh iya, satu lagi. Kita ada satu tempat lagi untuk kita bersantai, meminum kopi dan lain sebagainya. Sebagainya apa? Itu di sana. Boleh lihat ke sini? Ikut kameramen. Ini. Ini tempat salah satu tempat juga kita untuk minum kopi dan bersantai seperti tadi tempat berteduh yang situ. Iya. Tadi itu tinggal Iya, itu. oh ya. Dan sekarang kita akan pergi ke tempat di mana kita tidur. Ini apa ini? Oke. By the way, ini adalah tempat kita memasak ya. Jadi kita memasak tidak memakai kompor, tetapi kita memakai api unggun. Unggun. Nah, ya. Ini adalah kayu bakarnya. Ini kayu bakar dan kita menyalakannya, terus ditaruh di sini. Oke. Dan ini tempat kita menjemur baju. Ini sudah dibuatkan oleh Kak Nus. Kak Nus, salah satu kakak dari LC ini di sini. Oke, dan ini adalah tempat kita tidur. Dan ini boleh kita lihat ke dalam. Oke, balatak. Rada berantakan. Dan ini adalah tempat kita untuk tidur. Di sini tuh kita hanya ada saya, Ezar, Mika, dan Fluffy. Kalau tempat Kak Gina itu di sebelah. Ya mungkin tempat kamar kita seperti ini, ada satu buah AC dan kamar persegi panjang. Oke, ini adalah tempat tidur Kak Gina. Kak Gina, izin masuk kamar. Oke. Sudah dibolehkan. Ini dia tempat Kak Gina. Ini kalau tempat Kak Gina emang untuk satu orang ya. Ada AC juga dan ya cuma kotak kecil begini. Oke. Oke, sekian mungkin untuk tour Learning Center Uma Mangane yang berada di Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Oke. Dadah. Bagian dari adaptasi adalah mengenal lingkungan di mana kita tinggal, agar kita dapat menyesuaikan diri. Bagi kami artinya perbanyaklah jalan-jalan. Tentunya tidak mau sampai terlewat anugerah yang Tuhan berikan kepada tanah Sumba. Kemegahan alam yang indah bersatu dengan kearifan lokal masyarakat sekitar. Beruntungnya kami banyak diperkaya. Oh ini masak kok. Yang segede gini hanya ini aja ya Pak? Iya. Ini kain-kain kalau yang dia pakai ini berapa? Perlu diperhatikan dia kudu rada hati-hati soalnya naon. Dia di udah
Oke, coba ya. Meanwhile, Sementara, tim kampus cukup berjalan-jalan di dalam kota Bandung. Cafe hopping, park hopping, brainstorming. Bekerja keras memeras otak kreatif agar dapat menyajikan bahan mentah yang dikirim tim lapangan ke dalam karya tulis dan karya visual berupa video dokumenter. Ini kamu terus foto kapal lautnya terus lagi pulang. Sebenarnya di bawahnya ada cerita. Di tengah-tengah menyiapkan laporan proyek tulisan dan dokumenter, tim kampus masih sempat mengerjakan proyek mini sesuai bakat dan minat masing-masing. Ini adalah inti ekspedisi yang kami jalani, agar kami dapat belajar bagaimana memberi dampak dan manfaat pada anak-anak di Sumba Barat Daya. Kami menjalani program mengajar dengan cara yang kami bisa, mengenalkan literasi, bermain, menari, dan bernyanyi, layaknya kodrat anak-anak. Ki Hajar Dewantara pernah bilang, pendidikan haruslah menyenangkan. Belajar adalah proses kegembiraan. Ini yang 4 mulai dari sebelah sini nih, orang yang ini. Nih. Satu orang terus pilih teman. Melvin. Kita harus pilih begitu. Jangan Sudah siap? Ini bagaimana hitungannya? Ulang. Sudah siap? Siap. Wah. 23. 23. Waduh, 24. Program belajar dan mengajar tidak hanya kami lakukan di Learning Center. Menaiki mobil klik-klik yang berisi berbagai fasilitas belajar dan perpustakaan keliling. Kami juga menjalankan program mengunjungi desa-desa dan mengadakan kegiatan di sana. Oh, di sini.
Sampai. Halo, selamat siang. Selamat sore. Selamat sore. Siapa namanya? Sini ambil adik aja. Kasih tahu namanya. Maria. Itu. Oh, Ini Iwan yang sudah ada. Kalau yang satu. Bayi ini ada. Bayi. Arlen. Ayo, baik. 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 Mige. Mana Mige? Aci mana Aci? Halo. Oh, itu mewarnai ya? Dua tambah 5. Ini apa ya? Berapa? 5 ya? 5. Coba ini cek lagi ya. 2 tambah 5. 4, 10, berapa? Jam berapa sekarang? Jam 4. 1, 2, 3, 4. Malaysia, Malaysia. Jam berapa sekarang? Jam 2. 1, 2. Naisha, Naisha, jam berapa sekarang? Sekarang lagi makan. Ayo siapa yang gak makan? Makan semua. Jangan terlalu dekat sama luar. Tahu harus dengan cara apa? Tolong ambil susu Kak Yumi. Yang minum kan kamu, kenapa kakak ini? Minta tolong Kakak Yumi. Kakak Yumi. Tolong ambil susu dong.
Di mana? Ini satu orang lagi. Tepuk tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Yang ada di surga dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari. Saya Anwar masuk kelas 10 satu SMA. Kamu kalian tanya kelas berapa? Yang udah kena keluar. Udah kena keluar. Iya, keluar. Mana yang udah kena keluar? Keluar yang udah kena. Mana? Ini petisun itu. Oh, so. Kalau kena kayak di film-film tau nggak? Pani ya? Oh iya ini. Oke. Yati sudah? Belum. Ini Yati. Teman-teman gak boleh gerakin kaki. Sudah siap? Yuk, kaki jalan. Wah, ulang. Enggak ada kakak lihat. Waduh. Lempar ke atas. Lempar ke atas. Waduh. Siapa yang kena? Siapa yang kena? Yang harus mengenai orang. Ya. Nah, nanti kita akan gambreng dulu ya. Kita ngenainnya harus pakai bola ya. Oke? Yang jadi ucing harus ngenain yang orang itu. Yang orang itu harus kabur. Nyawen jandot kan eh sekolah dan sekolah iya sekolah nenek iya jadi sekolah Yang TK mah. pulang dulu TK TK Guru yang ke TK apa tuh? nana ada bawa Jingga Siapa yang tadi yang sebut? Siapa yang tadi? Apa? Jingjau Jingga, bukan Jingjau. Yang ini apa? apa ya apa coklat Yang ini? kuning Ada bertemu, ada berpisah. Ada suka, ada duka. Tapi perpisahan tidak selalu harus berduka. Pilihannya kita rayakan saja dengan sukacita. Oke, teman-teman, ada kado terakhir dari kami. Jadi boleh teman-teman duduk di bawah. Aku di sana memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang. Tahu lagunya nyanyi bareng ya. lama-lama terus tertawa.
seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Hari ini tuh kakak-kakak sudah pernah omong dari hari Senin toh, bahwa hari ini adalah hari terakhir kalian bersama-sama dengan kakak-kakak dari Bandung. Iya, jadi nanti besok kakak-kakak dari Bandung akan berangkat ke Sumba Timur. Lalu hari Sabtu mereka akan ikut kapal dari Waingapu pulang ke Bandung. Ya. Sebelum itu, ada tidak yang mau menyampaikan sesuatu untuk kakak-kakak mahasiswa, kakak-kakak dari Bandung? Oke, Kanu. Kalau kakak-kakak ini dari Bandung sampai di Bandung Sedih. Oke, ada lagi? Itu saja, Nus? Nus jangan lupakan saya. Siapa lagi? Angel mah. Ada lagi yang mau menyampaikan sesuatu untuk kakak dari Bandung? Arman. Ayo, oke. Melki apa? Kan Melki angkat tangan. Terima kasih kakak sudah temani kita bermain selama 1 bulan. Oh, 1 bulan nih? Sampai teman dari cantik. Oke. Halo cantik. Saya mau ucap terima kasih untuk Kakak Mika karena sudah pernah main rubik dengan kami. Saya mau ucapkan terima kasih kepada Kak Gina karena telah mengajarkan kami lipat poligami. Baik, berarti sekarang Kak Yumi yang mewakili kalian ya? Untuk kakak-kakak dari Bandung, saya mewakili adik-adik semua. Kami mengucapkan terima kasih banyak karena sudah dengan sukarela datang bersama kami selama 1 bulan di sini. Kita telah banyak melakukan, sama-sama melakukan banyak hal selama 1 bulan ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih sudah mengajarkan kami game-game yang baru, dan itu merupakan pengalaman yang baru untuk kami di sini. Kami sangat mengucapkan terima kasih. Lalu kami juga minta maaf kalau selama kakak-kakak mereka berada bersama kami ada salah kata, perbuatan kami yang mungkin kurang menyenangkan untuk kakak-kakak, kami mohon maaf. Tolong dimaafkan, jangan dibawa kembali ke Bandung. Yang dibawa cukup baik-baiknya kami, yang kurang baiknya kami boleh dibawa tetapi disimpan sendiri, jangan dibagikan ke Bandung. Tolong ceritakan yang baik-baik tentang kami. Dan satu harapan kami, semoga di lain waktu kita masih bisa berjumpa dengan kesempatan seperti ini. Dan jangan melupakan kami juga akan seperti itu, akan selalu mengingat kakak-kakak mereka. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Kak. Masih banyak ya Kak Yumi. Ada? Ayo. Oke, baik. Sekarang kamu sangat berarti istimewa di hati, samanya rasa ini. Jika tua nanti ingatlah hidup masing-masing, ingatlah hati ini. Sekian dari kami. Sederhana, kerjamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Terima kasih sama teman-teman semua karena teman-teman sudah membersamai kakak dan mungkin kakak berempat ini selama di sini. Kalau main selalu seru, apapun itu mainannya, apapun itu permainannya, kalian selalu bisa memainkannya dengan seru.
Kakak berterima kasih. Semoga kedatangan kami berlima yang hanya 1 bulan ini membekas di hati kalian. Semoga teringat sampai kalian besar nanti dan semoga menjadi kenangan manis buat kalian ya. Jangan lupakan kami ya teman-teman ya. Doakan juga semoga kami punya kesempatan lagi nanti untuk datang ke Sumba dan bertemu kalian lagi. Oke teman-teman. Terima kasih banyak ya semuanya. Sama-sama. Oke ya, kakak mau bilang terima kasih juga. Teman-teman sini juga sudah buat kakak belajar banyak. Walaupun bukan kalian yang mengajari, tapi kakak juga belajar banyak dari kalian. Mulai dari bagaimana cara mengajar, kakak juga tidak tahu cara mengajar gimana pas selama datang sini. Bingung, tapi akhirnya juga bisa belajar di cara mengajar gimana dan lain-lain. Kalian seru sekali di sini. Keren. Kalau bisa datang lagi pasti datang lagi. Oke, terima kasih. Makasih ya teman-teman. Seru banget. Lavi sedih nggak bisa ketemu teman-teman lagi. Kalau bisa Indira datang lagi. Seru banget belajar sama teman-teman, main bareng teman-teman. Makasih ya. Terima kasih banyak teman-teman. Saya memang bukan orangnya bukan yang terbaik dalam berbicara dengan anak-anak, bukan yang terbaik juga dalam mengajari anak-anak, tapi bersama kalian saya belajar banyak. Saya belajar juga untuk bersenang-senang sama kalian, dan kalian itu suaranya bagus-bagus. Gitu saya. Jadi minder. Aduh. Kalau kakak punya kesempatan di masa depan, saya ingin melihat kalian lagi. Terima kasih ya. Terima kasih teman-teman. Dari kakak, terima kasih. Kalian sudah, kakak banyak belajar dari sini, dari kalian teman-teman semua. Dan terima kasih juga ya, tiap permainan yang kami adakan kalian selalu bermain dengan seru. Dan terima kasih yang suka kakak ganteng. Kalian semua juga cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Terima kasih semuanya. Oke, baik, terima kasih. Oke semuanya. Perasaan sedih, ditinggal pergi sama orang yang kita sayangi, bukan pergi bersama ya, yang surat itu memang ada ya, jadi karena kita apa? Kita sayang. Maka dari itu kita mendoakan kakak-kakak berempat ini, semoga mereka mendoakan pendidikan kakak Yanwar, kakak Fati, kakak Ilsa, kakak Ika. Semoga mereka cepat selesai ya. Semoga rezeki mereka berlima lancar. Mereka bisa nabung-nabung sedikit untuk datang libur di Sumba. Kita lagi di sini kak. Nyanyi satu lagu. Kalian juga. Lagu apa nih? Sekarang kalian menabung untuk ketergi kakak Yanwar di Wonder Way. Saya menabung dan sekarang kakak Yanwar kan bisa loh. Kan di sini Dua ginjal. iya. Kita kan
ganteng, terganteng, kakak Mika, kakak Anwar ganteng, terus yang cantik pasti kakak Gina, karena kita kakak Gina saja yang cewek toh. Iya. Kakak Mika dibilang cantik. Kakak Yumi dengar, nyanyi satu lagu. Ini yang bersama. Juga hari kemarin kita sama-sama dengan jadi mereka besok seperti yang kalian bilang tadi, besok pagi mereka akan berangkat ke Sumba Timur di Waimaku ya. Lalu nanti hari Sabtunya mereka akan menggunakan kapal untuk pulang ke Bandung. Kita doakan kepada kakak mereka, semoga mereka tiba dengan selamat di Bandung ya. Iya. Sebelum kita pulang, seperti biasa, orang lagi syuting lagu. Iya. Alangkah indahnya. Pakai katup tangan, tutup mata, tunduk semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tiba di tengah keluarga kami masing-masing dengan keadaan selamat. Ya Bapa dalam surga, hanya tidak singkat sempurna kalau namamu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tepuk terima kasih. Terima kasih jus sama-sama jus. Satu, dua, tiga. Sebulan telah berlalu. Kami pulang dengan banyak cerita. Perjalanan dari Sumba menuju Bandung kami lalui kembali. Kami bangun dari tidur terakhir di LC, bersiap membereskan dan berpamitan, membuat surat kepada teman-teman LC. Sudah beres kegiatan kami di LC. Ngabarin Pak Agus sama Bu Erwin. Beda dengan kedatangan, kami pulang menggunakan kapal laut. Lengkap semua moda transportasi kami gunakan. Udara, darat, laut. Untuk menggunakan kapal laut, kami harus melakukan perjalanan ke Sumba Timur. Alun-alunnya ini Tapi sebelumnya, kami berkunjung ke kampung adat dulu. Sejuk banget ya di atas sini. Kampungnya tadi ya sini. Tapi yang jadi mas jadi ada wara.
Sampai ke Sumba Timur, kami harus menginap 1 malam sebelum ke pelabuhan Waingapu dan melanjutkan perjalanan ke Surabaya. Oh, no digulung lain. No diputar-putar lain. Udah, kalian kerja baktinya dulu, selesain kekayaan masih. Ini adalah kapal yang membawa kami ke Pulau Jawa. Kapal akan ada transit di Lombok sebelum ke tujuan akhir, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kamar kami di kelas 2. Pengalaman yang luar biasa. Selama 2 hari lautan akan menjadi pekarangan kami. Yang satu orang mau siapa? Jadi pas majunya itu ditarik dulu tahu sama si kapal kecil itu yang merah. Dua-duanya. Akhirnya tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kami berencana untuk jalan-jalan sedikit di Surabaya sambil menunggu kereta yang akan mengantar kami kembali ke Bandung. Kami tiba di Surabaya saat masih pagi, dan kereta kami berangkat dari stasiun sore hari. Awan. Aman. Tadi ya rumah. Dari segi bau mantap. Gak apa sih tadi lanjut. Aman. Perjalanan kereta ditempuh kira-kira 11 jam lebih, dan tiba di Bandung pukul 5:30 pagi. Home sweet home. Seperti mimpi bisa meninggalkan Bandung 1 bulan untuk berekspedisi di Tanah Humba. Dan kita Ibu mamangane. menamatkan game ekspedisi beda naon ieu wah lo beda fix alhamdulillah. Kami akhiri perjalanan di base camp kami di rumah belajar seni Palar. Lega rasanya kami bisa sampai kembali ke titik awal keberangkatan kami. Satu doa telah terkabul, kembali tanpa kekurangan sesuatu apapun. Siap, presentasi langsung. Oh, guys. Dan inilah LC. LC.
penjelajahan Tanah Humba itu pertama kalinya KPB kebagi 2 tim lapangan sama tim kampus. Hal yang baru dan menciptakan banyak potensi ke depan sih. Mungkin ke depannya tim kampus sama tim lapangan kita akan lebih perkuat lagi, kita akan lebih bertajam lagi, misinya seperti apa, target dan sasarannya seperti apa. Jadi biar walaupun penjelajahan hanya kualitasnya bisa 10 kali lipat dari yang sekarang kali ya. Pembelajaran yang saya dapat di sana itu seperti memasak saya udah lumayan jago lah, jadi nggak cuma bisa masak telur doang, mie, sekarang bisa nambah lah dengan sayuran-sayuran. Terus saya jadi bisa bermain sepeda, wah ini yang asalnya cuma goes-goes doang jadi bisa jumping, terus ngepot seperti pembalap. Nah terus yang ketiga itu ada bermain Rubik. Saya bisa bermain Rubik diajarkan oleh Kak. Dia tuh ngajarinnya lumayan gampang dipahami lah. Terus kesayanya juga cepat nerap, jadi bisa. Yang keempat ada saya jadi bisa bangun pagi setelah pulang dari sana. Yang awalnya saya bangun siang terus, sekarang jadi bisa bangun pagi. Terus yang keempat saya lumayan bisa jadi lebih pede sih saat kayak ngajarin anak-anak di sana gitu. Ya lumayan lah bisa kebawa kesini juga sedikit. Aku selama di Sumba banyak sekali sih pembelajaran yang didapatkan, terutama dalam bidang kedisiplinan dan juga bertanggung jawab begitu. Selain itu banyak banget pelajaran-pelajaran lainnya yang aku dapatkan, mulai dari pelajaran-pelajaran mengenai materi yang harus kita implementasikan di Sumba. Selain itu aku juga banyak belajar mengenai gimana cara bersosialisasi dengan berbagai macam karakter manusia yang ada di Sumba, terutama anak-anak kecil yang ada di Sumba. Itu sih menurut aku pelajaran yang paling aku dapatkan di Sumba. Pembelajaran yang saya dapat di Sumba sebenarnya ada banyak banget, tapi mungkin ada 3 hal yang inti sih. Yang pertama itu berapa pentingnya komunikasi, karena saya juga bisa dibilang agak kesusahan sih dengan komunikasi, apalagi dengan orang yang baru ya, yang sudah kenal juga masih agak susah, apalagi yang baru. Dan di Sumba membantu saya untuk membiasakan dan memberanikan diri juga dengan dukungan teman-teman tentunya, bagaimana cara berkomunikasi. Dan yang kedua juga mengapresiasi hal-hal yang kecil yang sehari-hari, mulai dari makanan, mulai dari bangun di pagi hari, karena semuanya itu bukan suatu yang kita punya untuk selama-lamanya. Dan yang ketiga itu adalah sangat penting untuk menjalin hubungan, apalagi dengan yang sudah dikenal, karena walaupun sudah dikenal juga belum tentu kita mempunyai hubungan yang dalam tanda kutip solid, dan itu menjadi satu pelajaran penting bagi saya. Pembelajaran yang saya dapat dari Sumba yang paling penting itu saya tidak bisa selamanya teori. Jadi kan saya itu orangnya itu kan kebanyakan teori. Saya sebenarnya bisa kayak mancang si proyek ini dan yang lain. Tapi ketika di lapangan saya malahan jadi anak yang paling kesusahan di lapangan. Saya lengah, saya kurang aware dengan lingkungan, saya kurang aware dengan teman-temannya saya, dan itu membuat saya kesusahan di sana. Nah, tapi dari situ saya sadar bahwa ya dengan teori saja itu tidak cukup, dan kita semua kadang-kadang perlu mempraktekannya ke lapangan terlebih dahulu supaya tahu segimana sih kapasitasnya kita. Dari situ saya dapat banyak lagi pelajaran, seperti saya belajar untuk lebih empati ke teman. Ini kali kedua saya menemani teman-teman KPB untuk pergi penjelajahan.
Tahun pertama kan tahun lalu ke Bali, terus tahun ini ke Sumba. Dan banyak sekali hal yang saya tidak tahu tentang Sumbanya gitu, apalagi dari karakteristik orang-orangnya gitu. Kalau misalkan di Jawa kan agak sedikit tergambar ya gitu, tapi ini di Sumba melihat cerita-cerita yang berkembang juga, jadinya sedikit sekali gitu referensinya yang saya sendiri pribadi punya. Terus pada saat di sana sebenarnya ada beberapa hal yang sepertinya memang yang diceritakan orang tuh tentang orang-orang Sumba ya sama, tapi ada juga yang tidak gitu. Tapi sejauh ini sih selama kami bersama selama 24 hari, pembelajaran yang paling didapat adalah bahwa kita tuh harus bisa beradaptasi di tempat manapun gitu ya. Dan jangan lupa bahwa kita datang ke sana itu bukan untuk membawa sesuatu, bukan untuk ngasih sesuatu, tapi justru kita mau belajar dari sana gitu. Itulah yang membuat kita bisa lebih gampang untuk beradaptasi, karena kita tidak merasa lebih superior daripada orang-orang di sana, tapi justru kita mau belajar dari orang di sana, apa tentang budayanya, tentang alamnya dan lain sebagainya gitu. Lalu salah satu mungkin yang berbeda gitu ya, 24 hari di Sumba kemarin itu adalah 24 hari yang terlalu banyak ketawa gitu. Saya kayaknya itu bulan penuh komedi dalam hidup saya gitu, kayak rasanya tidak pernah saya dalam hidup selalu tertawa setiap hari gitu, karena ditemani dengan teman-teman KPB yang kocak-kocak. Jadi akhirnya sepertinya itu adalah bulan terbahagia saya dalam hidup gitu, dimana setiap hari kami lewati dengan tertawa, penuh sukacita gitu ya, penuh tawa tetap juga penuh makna. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Kak Robert. Di TP yang lalu saya berperan sebagai SPP untuk KPB. Ini tahun pertama saya menjadi SPP untuk KPB. Nah, dalam proses guliran KPB selama ini, salah satu kegiatan yang memang sangat bisa dianggap kegiatan yang menjadi kojo ya untuk kegiatan KPB adalah perjalanan Sumba gitu. Namun memang sayangnya tidak seluruh teman-teman K11 itu dapat ikut ke Sumba. Nah, karena berbagai kendala, ada setengah dari kelompok K11 ini yang terpaksa harus tetap ada di Bandung. Nah, untuk dapat mengefektifkan kegiatan dan peran masing-masing, maka dibentuklah tim kampus yang salah satu tantangannya adalah mencoba untuk mendokumentasikan perjalanan dari teman-teman mereka yang berangkat ke Sumba. Direncanakan produk yang akan dihasilkan dari perjalanan tersebut adalah sebuah video kompilasi dan juga buku. Nah, dalam prosesnya teman-teman yang berada di SMIPA di kampus itu membagi menjadi dua kelompok yang masing-masing mengolah video dan buku perjalanan. Nah, saya sejujurnya tidak cukup intens mengikuti seluruh kegiatan teman-teman yang ada di kampus. Namun dalam beberapa kesempatan saya sempat berbincang juga dengan mereka tentang proses pembuatan buku maupun video. Secara umum saya melihat bahwa proses yang dicoba untuk dilakukan teman-teman di Bandung seefisien yang mereka mampu lakukan, menurut pendapat saya cukup baik. Mereka bekerja secara terstruktur, mengumpulkan banyak data, membuat desain, konsep, draft yang menjadi dasar bagi pembuatan buku maupun video yang
nantinya akan ditindaklanjuti ketika teman-teman yang dari Sumba itu sudah pulang. Nah, untuk pembuatan video saya tidak mengikutinya secara intens, namun untuk buku pada beberapa kesempatan saya memang sempat berdiskusi dalam hal ini dengan Kenza dan Zalika. Secara umum teman-teman tim buku itu sudah mampu mengerjakan buku secara baik, mulai dari rancangan awal desain, kemudian menentukan daftar isi, kemudian menentukan layout, sampai terakhir saya bertemu dengan mereka pun sudah mencoba untuk merevisi redaksi, kemudian alur penceritaan, serta sudut-sudut pandang yang diambil dari penulisan tersebut. Setelah itu saya memang tidak mengikuti lagi lebih lanjut proses pembuatan buku tersebut. Yang terakhir saya terima adalah draft kasar dari buku tersebut yang memang belum dilengkapi dengan seluruh tulisan karena memang masih harus menunggu teman-teman yang dari Sumba tiba kembali di Bandung. Semoga harapan saya buku yang dikerjakan nanti bisa benar-benar hasilnya sesuai dengan apa yang dialami oleh teman-teman di Sumba dan bisa menjadi mata air yang segar bagi para pembacanya, dan apa yang dilakukan teman-teman di Sumba bisa benar-benar menjadi pengalaman berharga ketika buku tersebut dibaca. Terima kasih, itu dari saya. Sekian. Pembelajaran dan beberapa aspek yang saya dapat selama di Bandung itu mungkin mengelola waktu, karena kesibukan sebagai tim kampus dan juga membuat proposal dan segala macam proyek mandiri yang saya jalani sendiri, dan juga bekerja keras karena memang waktunya sedikit namun pekerjaannya lumayan banyak, dan mungkin trust the process. Jadi saya percaya proses bisa mendapat hasil yang setara dengan prosesnya. Terima kasih. Pembelajaran yang terdapat selama ekspedisi kemarin bahwa kita harus percaya sama potensi diri sendiri. Kita harus percaya bahwa aku bisa, karena memang kalau aku sendiri awalnya ragu karena kebayang gak cukup waktu dan kemampuan, apalagi karena memang pada saat itu aku kemalangan dan banyak sakit-sakitan. Tapi walaupun banyak halangan dan rintangan, tapi tentunya targetnya tetap terpenuhi karena berkat bimbingan kakak dan teman-teman dan kerjasama kita semua sama tim kampus dan tim lapangan. Jadi pembelajaran aku sih di proyek kemarin karena cukup kecewa ya menjadi tim kampus tidak bisa berangkat. Jadi saya harus belajar sabar menerima nasib, dan juga lebih ke time managementnya, karena proyek kemarin tuh aku sendiri banyak selisihkan waktu dengan kegiatan yang lain gitu. Jadi aku juga belajar dengan banyak cara manage waktu dengan baik gitu. Dan apa lagi ya, mencari ide dan referensi sih. Jadi kadang harus berpikir liar untuk mencari ide buku ini. Semoga hasilnya lebih oke. Selama menjadi tim kampus, pembelajaran yang aku dapat adalah aku bisa belajar buat lebih sabar, juga bisa belajar buat memanage waktu lebih bijak lagi, dan juga aku bisa belajar untuk membuat buku yang lebih keren. Aina sebagai fasilitator kita selama ke Sumba,
enak banget Kak Gina bisa memberikan kita ruang untuk berpendapat dan juga beropini selama kita di Sumba, memimpin kita dalam melangkah dalam setiap langkah kita untuk berkembang dan menemukan pribadi kita. Gitu. Terima kasih Kak Gina. Januar ini sebenarnya kehadiran dia di Sumba juga anomali ya. Jadi dia harusnya tidak di semester ini pergi ke Sumba, pergi penjelajahan. Harusnya dia masih perlu menunggu 2 semester lagi untuk pergi penjelajahan gitu. Tapi pada saat itu sebenarnya saya ada kepikiran untuk mengajak dia itu karena pada saat digabung saya melihat performa dia lumayan bagus dan kayaknya dia punya daya bertahan survival skill yang lumayan gitu, jadi kayaknya bisa diajak ke Sumba gitu. Dan pada saat dinaikkan ke tim juga ternyata disetujui, akhirnya diajak lah Januar ke Sumba gitu ya. Pada saat itu semua tidak banyak harapan kami gitu. Justru harapannya adalah si perjalanan Sumba itu bisa nge-boost dia karena dia sepertinya masih jeglek gitu ya dengan formula di KPB. Jadi justru dengan keberangkatan ke Sumba kayaknya sih jadi booster buat dia untuk bisa lebih masuk ke area KPB, masuk dan lebih dekat bersama teman-temannya gitu. Tapi di luar ekspektasi, ternyata performa Januar di Sumba itu sungguh mencengangkan gitu ya. Dia bisa beradaptasi dengan sangat-sangat baik, itu malah dia menjadi orang yang membuat suasana tim menjadi lebih cair gitu ya dengan celotehannya. Dengan tingkah lakunya yang kadang anomali gitu. Yang anomali yang kadang-kadang di luar nalar gitu. Sampai sekarang juga kalau mengingat dia melakukan hal-hal tuh kayak masih ketawa gitu. Intinya adalah Januar di sana performanya cukup baik dan di luar ekspektasi dia juga bisa membawa tim menjadi lebih ceria dan makanya hari kita penuh dengan tawa selama full 24 hari penjelajahan. Oke, kalau Fluffy selama di sana sih ya orangnya gimana ya, lebih ke ya baik sih, tapi waktu dia jadi kayak ketuanya gitu, ketua kan kita kayak dibagi gitu kan, ada 4, jadi seminggu jadi ketua. Nah saat dia jadi ketua, saat si Fluffy jadi ketua, dia tuh ngeluarin apa yang dia nggak suka gitu, terus cerewet, bawel, kacau. tapi dia tuh kayak Google berjalan, jadi tiap ditanya apa-apa tuh segala tahu lah ya, keren sih. Oke. Pendapat saya untuk anggota tim lapangan, kita mulai dari Mika dulu. Menurut saya Mika itu yang paling apa ya sebetulnya, itu seperti yang melatih saya terus gitu. Saya ketika 2 kali ketabrak di Sumba, yaitu secara sukarela ingin menugaskan dirinya itu untuk memperhatikan saya jika saya lengah atau apa-apa. Ya itu terasa kayak apa namanya teh ada sayanya seperti kok tidak mampu gitu, tapi itu menurut saya sangat membantu ke perkembangan saya. Dengan kayak gitu saya juga mencoba untuk tidak merepotkan orang lain, terutama Mika. Selain itu Mika mungkin jarang mandi, itu saja sih. Untuk Ezar, dia orang yang pertama mendorong saya dengan banyak supaya berinteraksi dengan anak-anak. Dia menjadi salah satu batu loncatan juga sih, jadi saya bisa lebih percaya diri bersosialisasi dengan anak-anak, karena sebelumnya sangat susah, jujur masih belum bisa, sampai sekarang masih kesusahan sih, tapi dia menjadi seorang yang mendorong saya untuk akhirnya berinteraksi dan menjadi awal yang keren. Nah tapi Ezra juga mungkin sedikit
keras kepala. Tapi saya juga apresiasi dia bisa menerima masukan dengan baik. Menurut aku Adrian bisa membantu mengerjakan sesuatu sebisa mungkin walaupun itu bukan bidangnya. Jadi kalau menurut aku Abigail orangnya adalah sangat sabar ya, menghadapi tim kampus lainnya seperti aku. Walaupun Abigail waktu itu dipanggil ke Toba itu, cuman dia walaupun panggilannya mendadak dan dia harus pergi mendadak, cuman dia berhasil buat melakukan tugasnya dulu dan kewajibannya dulu sebelum dia berangkat. Jadi itu benar-benar aku appreciate banget sih, karena kalau Abigail nggak ngelakuin itu video nggak akan jadi sih. Menurut aku Kenza itu orangnya dia memiliki imajinasi yang sangat luas, apalagi di proyek buku ini dia bisa kasih aku ide buat layout sama kata-kata di bukunya jadi lebih bagus lagi. Menurutku Zalika lumayan baik dan juga bisa mengerjakan tulisan yang menjadi tanggung jawab dia dalam tim kampus khususnya di buku, dan hasilnya juga lumayan baik. Aku Zalika itu kreatif. Gara-gara kamu lihat. Sangat effort. Everybody knows you love me too. Try to be careful with the one I use. I say it 'cause I'm dying to. I'm so much more than just a friend to you. When there are other people around, you never wanna kiss me. You tell me what you like to hang out. When you say you miss me, I'll love you from the start. So it breaks my heart when you say I'm just a friend to you. Friends and do the things we do. Everybody knows you love me too. Try to be careful with the word I use. I say it 'cause I'm dying to. So much more than just a friend to you. Go semua. Here's a friends to you, Friends and you, the things we do. Everybody knows you love me too. Try to be careful with the word I choose. Say it 'cause I'm dying to. I'm so much more than just a friend. Friends to you, friends to you, friends to you, friends to you. Yay! Fix. Ya, mungkin kita akan membawakan lagu naon deui teuing lah, pokoknya mah next. Oke, selamat tinggal semua. Selamat tinggal. Berhasil GG. Selesai kontrak kan? Kumaha? Buat kontrak baru lagi nggak? Entah.
Apa ini? Makan apa? Video. Di video. Nasi sama sambal bawang bosku. Jangan kali. Sedap ya. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar.